Kisah nyata. Anakku mengira aku wanita tua yang tak berdaya. Jadi dia mengambil rumah pantalku. Balasanku menghancurkan hidupnya. Sampahnya di tanganku masih dingin ketika ponselku berdering. Menghancurkan apa yang seharusnya menjadi momen paling damai dalam hidupku. Suara anakku, Arman, terdengar arogan. Ciri khas orang yang tidak pernah bekerja keras untuk mendapatkan apapun. 24 jam kemudian, aku berdiri di ruang tamu rumahku sendiri, menyaksikan iring-iringan orang asing menyeret pasir melintasi lantai marmerku seolah-olah mereka adalah pemiliknya. Jika kamu menonton ini, silakan berlangganan dan beritahu aku kamu menonton dari mana. Biarkan aku menceritakan kembali bagaimana kekacauan yang manis ini dimulai. 3 bulan lalu, aku menjual solusi pemasaran cemerlang, perusahaan yang kubangun dari nol selama 30 tahun. Pembeli membayar tunai 28 miliar, dan setelah dipotong pajak, aku punya cukup uang untuk melakukan persis seperti yang kuinginkan. Membeli rumah pantai impianku dan menghilang dari hiruk-pikuk dunia korporat selamanya. Rumah itu adalah segalanya yang kuimpikan selama hari-hari kerja 18 jam yang brutal itu. Bangunan 550 meter persegi dari kayu berlumut dan kaca, terletak di atas gundukan pasir di tepi pantai nan indah, dengan pemandangan laut yang luas dan ruang yang cukup untuk menjamu seluruh keluarga besarku selama liburan yang selama puluhan tahun tak sempat kunikmati. Aku baru berada di sana 8 jam ketika Arman menelepon. Tidak ada ucapan selamat atas pensiunku, Bu, atau rumahnya bagus sekali. Hanya langsung ke pokok masalah. Bu, kami perlu ibu pindah ke kamar tamu di lantai atas. Seluruh keluarga Ayu akan terbang besok untuk liburan 2 minggu. Orang tuanya, keluarga saudara perempuannya, saudara laki-laki dan pacarnya. Total 11 orang. Aku tertawa. Arman, sayang, ini rumahku. Kalau kamu mau liburan di sini, kita bisa atur tanggalnya. Tidak, ibu tidak mengerti. Kami sudah memesan penerbangan mereka. Mereka berharap menginap di kamar utama dan kamar-kamar utama lainnya. Kamar tamu punya pemandangan laut yang bagus. Ibu akan baik-baik saja di sana. Asumsi santai bahwa aku akan menurut membuatku terdiam sejenak. Ini adalah anak yang sama yang kubiayai sekolah bisnisnya, yang kegagalan restorannya ku selamatkan 2 kali, yang cicilan rumahnya ku bantu saat perusahaan desain grafisnya hampir bangkrut. Arman, aku membeli rumah ini untuk bersantai dan menikmati masa pensiunku. Aku bukan menjalankan hotel untuk keluarga Ayu. Suaranya berubah dingin, mengingatkanku pada ayahnya saat negosiasi perceraian kami. Dengar, Bu, ibu punya rumah besar ini sendirian. Itu egois. Dan jika ibu tidak mau bersikap masuk akal soal berbagi, yah, aku dengar ada panti jompo yang sangat bagus di jalan raya pesisir. Ancaman itu menggantung di udara seperti asap dari kebakaran rumah. Anakku yang berusia 35 tahun pada dasarnya menyuruhku mengakomodasi keluarga mertuanya atau menghadapi pengabaian. Lagi, aku mencerci, kataku peleng. Dan bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu, kurasa kita harus mempertimbangkan kembali seberapa banyak bantuan yang sebenarnya ibu butuhkan di usia ibu. Tinggal sendirian di rumah sebesar ini, mengelola semua ruang itu. Mungkin itu terlalu banyak tanggung jawab untuk seseorang yang berusia pertengahan 60-an. Setelah menutup telepon, aku duduk di dek baruku, menyaksikan matahari terbenam mewarnai lautan dengan warna kuning keemasan. Keindahan itu seharusnya menenangkan, tetapi yang bisa kupikirkan hanyalah rasa puas diri dalam suara Arman. Dia pikir dia telah memojokkanku. Dia pikir aku hanyalah wanita tua tak berdaya lainnya yang menyerah pada pemerasan emosional. Yang tidak Arman ketahui yang telah kupelajari dalam 30 tahun berbisnis adalah bahwa kemenangan terbaik datang dari membiarkan lawanmu berpikir mereka sudah menang. Keesokan paginya, aku mulai mempersiapkan kedatangan mereka, tetapi tidak dengan cara yang mereka harapkan. Aku terbangun oleh suara pintu mobil dibanting dan suara-suara yang terdengar keras di udara pagi. Rupanya, keluarga Ayu memutuskan untuk tiba pada jam 7 pagi tanpa pemberitahuan, karena mengapa mereka harus mempertimbangkan bahwa pemilik rumah mungkin menginginkan pemberitahuan terlebih dahulu. Dari jendela lantai atas, aku melihat iring-iringan mobil sewaan mengeluarkan apa yang tampak seperti pasukan kecil. Ayu mengarahkan lalu lintas seperti seorang jenderal yang mengerahkan pasukan, menunjuk ke pintu masuk yang berbeda dan memerintahkan pembagian barang bawaan.
Orang tuanya keluar dari mobil pertama. Keduanya mengenakan pakaian liburan kasual yang berteriak kami di sini untuk dilayani. Yang paling mengejutkanku adalah betapa nyamannya mereka semua. Tidak ada keraguan, tidak ada pandangan ke arah rumah bertanya-tanya apakah mereka harus mengetuk pintu dulu. Mereka bergerak seperti orang yang diberitahu bahwa ini adalah tempat mereka sekarang. Aku mengenakan jubahku dan turun. Ingin tahu bagaimana mereka akan bereaksi saat benar-benar bertemu dengan pemilik rumah. Oh, Ayu terkejut ketika melihatku. Lalu dengan cepat pulih. Rina, Arman bilang ibu sudah pindah ke atas. Bagus. Kamar utama mendapat cahaya pagi terbaik. Dan ibu punya radang sendi. Jadi dia benar-benar membutuhkan kamar tidur di lantai dasar. Orang tuanya melewatinya tanpa perkenalan. Menyeret koper mereka menuju kamar tidurku seolah-olah mereka check-in di resor. Kakak Ayu, Ratih, dan suaminya menggiring kedua remaja mereka menuju kamar tamu di lantai 2, sementara adiknya, Kevin, dan pacarnya mengambil kamar kerja dengan sofa tarik. Kopi ada di dapur, kataku dengan lembut. Silakan ambil sendiri. Oh, kami bawa perbekalan sendiri, kata Ayu riang, membuka dapurku dan mulai menata ulang rak-rak yang telah kuatur dengan cermat. Ibu menjalani diet khusus, dan anak-anak pilih-pilih makanan. Kami hanya perlu ibu mengosongkan sedikit ruang kulkas. Aku melihat dia menumpuk bahan makanan pribadiku ke dalam kotak kardus seolah-olah dia sedang membersihkan meja karyawan yang dipecat. Kelancangan itu hampir mengesankan. Hampir. Di mana ibu ingin aku meletakkan semua ini? Tanyaku, memegang makanan yang disingkirkan. Kulkas garasi seharusnya baik-baik saja. Arman bilang ibu punya satu di sana. Tentu saja. Arman telah memberi mereka inventaris lengkap propertiku. Aku bertanya-tanya apa lagi yang dia bagikan selama sesi perencanaan mereka. Menjelang tengah hari, rumahku telah berubah total. Mainan kolam berserakan di dek. Handuk basah tergantung di atas perabotan antiku. Dan dapur terlihat seperti baru diterpa badai. Ibu Ayu memimpin di meja makanku. Mengeluh keras tentang tekanan air di kamar mandinya sementara suaminya mengkritik pilihan saluran TV kabelku. Rina, panggil ayah Ayu. Kami akan membutuhkan kata sandi wifi. Dan apakah kamu punya payung minuman kecil itu? Anak-anak sedang membuat smoothie tropis. Harapan santai bahwa aku akan melayani sebagai concierge pribadi mereka sangat mencengangkan. Tetapi aku hanya tersenyum dan memberikan kata sandi. Lalu permisi ke garasi, di mana aku menghabiskan sore itu menelepon yang akan mengubah segalanya. Panggilan pertama adalah kepada pengacaraku, Siti, yang menangani pembelian rumah. Siti, aku ingin kamu menarik surat kepemilikan properti ini. Khususnya, aku perlu mengkonfirmasi struktur kepemilikan hukum yang tepat. Panggilan kedua adalah kepada akuntanku, yang telah menyusun pembelian rumah untuk manfaat pajak yang optimal. Jim, ingat bagaimana kita mengatur pembelian rumah pantai? Jelaskan kembali detail kepemilikan kepadaku. Panggilan ketiga adalah kepada penyelidik lokal yang pernah kugunakan selama akuisisi perusahaan yang rumit, Mike. Aku ingin kamu melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap beberapa tamu rumah. Laporan keuangan lengkap, riwayat pekerjaan, menyelami media sosial secara mendalam. Ya, aku akan membayar biaya mendesakmu. Saat waktu makan malam tiba, sementara keluarga Ayu melahap steak yang mereka ambil sendiri dari freezerku, aku sudah memiliki semua informasi yang kubutuhkan. Tetapi aku belum siap untuk memainkan kartuku. Lebih baik membiarkan mereka benar-benar merasa nyaman terlebih dahulu. Malam itu, saat aku berbaring di kamar tamu kecil, mendengarkan 11 orang menikmati rumahku di bawahku, aku tersenyum dalam kegelapan. Besok akan membawa kejutan pertama. Aku bangun dan mendapati pembuat kopiku dikuasai oleh deretan kerabat Ayu yang memperlakukan dapurku seperti sarapan prasmanan hotel. Ibunya, Patricia, telah mengambil alih seluruh ruang konterku untuk menyiapkan apa yang tampak seperti pesta bebas gluten, bebas susu, dan bebas kegembiraan untuk berbagai batasan dietnya. Oh, Rina, katanya tanpa melihat ke atas, kami perlu ibu pergi ke toko. Pacar Kevin intoleran laktosa, dan anak bungsu Ratih alergi terhadap segala sesuatu. Aku membuat daftar. Dia memberiku daftar belanja 3 halaman yang ditulis dengan coretan menuntut dari seseorang yang terbiasa dipatuhi. Barang-barang seperti susu kelapa organik, yang mahal,
bukan yang encer itu, dan roti bebas gluten yang tidak terasa seperti kardus. Semoga berhasil, disorot dengan warna berbeda sesuai tingkat urgensi. Asumsi santai bahwa aku akan menjadi layanan belanjaan tak berbayar mereka sangat luar biasa bahkan menurut standar keluargaku. Tetapi alih-alih berdebat, aku mengambil daftar itu dan menuju kota. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aku punya urusanku sendiri untuk diselesaikan. Pemberhentian pertamaku adalah toko perangkat keras, di mana aku membeli beberapa barang yang akan terbukti berguna nanti. Selanjutnya, aku mengunjungi perusahaan telepon lokal untuk membahas beberapa perubahan pada paket layananku. Lalu perjalanan singkat ke banku, di mana aku melakukan percakapan menarik dengan manajer tentang fitur keamanan akun. Pada saat aku kembali dengan belanjaan mereka, kru Ayu telah membuat diri mereka lebih betah. Kevin telah menata ulang perabotan ruang tamuku untuk mengoptimalkan tontonan TV. Sementara anak-anak Ratih telah menemukan perlengkapan seniku dan menciptakan masterpiece di dinding ruang makanku. "Oh, bagus. Ibu sudah kembali," kata Ayu. Tidak peduli membantu membawa tas belanjaan. Kami merencanakan barbeque besar besok malam. Sekitar 30 orang. Teman-teman Arman. Beberapa penduduk lokal yang kami temui. Beberapa kontak bisnis. Ibu perlu membeli steak, hamburger, hot dog, semua lauk pauknya. Aku mengirimkan ibu pesan singkat dengan detailnya. 30 orang. Di rumahku. Tanpa izin dariku. Kedengarannya seperti pesta yang cukup besar. Kataku datar. Ini akan luar biasa. Kami benar-benar akan membuat tempat ini dikenal. Arman bilang ibu tidak pernah banyak menjamu tamu. Jadi mungkin bagus untuk menggunakan dapur ini secara maksimal. Aku perhatikan dia sudah mulai memindahkan barang-barang pribadiku keluar dari area umum. Foto keluarga, buku-bukuku, bahkan vas antik ibuku telah dipindahkan sementara untuk memberi ruang bagi estetika liburan mereka. Malam itu, sementara mereka merencanakan pesta dari kursi deku, aku melakukan putaran telepon lagi dari garasi. Kali ini ke beberapa kontak bisnis lama yang berutang budi padaku budi besar. "Tom, ini Rina. Ya, aku tahu aku sudah pensiun. Tetapi aku butuh bantuan kecil. Seberapa cepat perusahaan cateringmu bisa menangani acara mendadak? 30 orang besok malam. Uang tidak jadi masalah. Tetapi ada syaratnya." Keesokan paginya membawa kesibukan saat keluarga Ayu bersiap untuk pesta besar mereka. Mereka telah mengundang setengah komunitas pantai, menjanjikan steak premium dan minuman keras kelas atas di rumahku. Patricia menghabiskan pagi dengan mengkritik pengaturan dapurku sambil secara bersamaan mengambil alih setiap permukaan untuk persiapan pesta. Sekitar tengah hari, aku mendengar suara Arman dari jalan masuk dan pergi ke jendela. Dia tiba dengan lebih banyak tamu. Teman-teman kuliah yang tampaknya dijanjikan akhir pekan di rumah pantai keluarga. Cara santai dia membagikan kunci cadanganku kepada orang-orang yang belum pernah kutemui sangat mengesankan. "Bu," dia memanggil ketika melihatku. "Ibu di sana. Semoga ibu siap untuk pesta yang sesungguhnya. Kami punya beberapa orang penting yang datang malam ini. Networking bisnis. Ibu tahu. Rumah ini sempurna untuk membangun koneksi. Orang-orang penting. Di rumahku. Untuk peluang networking Arman." Ironi itu lezat. Aku menghabiskan sore itu di dek, membaca dan memperhatikan persiapan mereka dengan minat yang terpisah dari seorang antropolog yang mempelajari suku primitif. Mereka telah mengambil alih sepenuhnya, mengubah tempat peristirahatan damai menjadi pusat pesta. Tidak pernah sekalipun bertanya apakah aku keberatan rumahku diserbu orang asing. Sekitar pukul 5 sore, aku permisi untuk bersiap-siap malam itu. Lagi pula, aku tidak ingin melewatkan pesta besar mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aku telah menyiapkan beberapa kejutan sendiri. Pukul 6 sore, mobil berjejer di jalan masukku seperti showroom dealer mewah. Mercedes, BMW, dan Range Rover milik orang-orang penting yang diundang Arman untuk bernetworking atas biaya ibunya. Aku mengawasi dari jendela lantai atasku saat orang asing berkeliaran di tamanku, mengambil minuman sendiri dari barku, dan duduk di perabotanku seolah-olah mereka adalah pemiliknya. Ayu telah melampaui dirinya dengan dekorasi, menciptakan apa yang dia sebut beach house chic dengan menata ulang harta koleksiku selama 30 tahun. Selimut nenekku sekarang menjadi selimut lempar kasual. Plakat penghargaanku telah disingkirkan karena terlalu korporat,
Dan dia bahkan memindahkan foto-foto pribadiku ke lemari agar tidak mengacaukan estetika. Penghinaan terakhir datang ketika aku melihat Arman memberi tur kepada seseorang, menggambarkan rumah itu sebagai properti keluarga, dan dengan santai menyebutkan bahwa dia yang menangani semua keputusan manajemen sekarang karena aku sudah menua. Menua, pada usia 64 tahun, aku memilih pakaianku dengan hati-hati untuk malam itu. Gaun hitam sederhana yang telah melayaniku dengan baik selama pengambilalihan perusahaan yang bermusuhan. Jika kamu akan menyampaikan berita yang menghancurkan, kamu harus terlihat bagus saat melakukannya. Pesta sedang berlangsung ketika aku masuk. Arman memimpin di dek, menghibur audiensnya dengan cerita tentang mengakuisisi rumah pantai dan rencananya untuk memaksimalkan potensi properti. Ayu berlarian di antara kelompok, bermain nyonya rumah dengan kepercayaan diri yang mengesankan untuk seseorang yang tidak pernah membayar sepeser pun untuk cicilan. Rina, Patricia melihatku lebih dulu. Suaranya membawa nada khusus yang disediakan untuk kerabat lanjut usia yang merepotkan. Ibu di sana, sayang. Bisakah ibu memeriksa makanan pembuka? Kurasa persediaannya menipis. Tentu saja. Bahkan di pestaku sendiri, aku diharapkan untuk melayani sebagai staf dapur. Sebaliknya, aku berjalan ke tengah dek dan menaikkan suaraku cukup untuk menarik perhatian semua orang. Permisi, semuanya. Bisakah saya meminta waktu sebentar? Percakapan berangsur-angsur mereda saat lebih dari 30 orang asing berbalik untuk melihat wanita yang mereka duga hanyalah ibu yang menua yang datang bersama rumah. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah datang untuk merayakan bersama kami malam ini. Sungguh luar biasa melihat begitu banyak wajah baru menikmati properti yang indah ini. Arman tersenyum. Jelas senang ibunya akhirnya menerima perannya sebagai nyonya rumah yang ramah untuk acara networkingnya. Sebelum kita lanjutkan, kataku, mengeluarkan ponselku, saya punya beberapa pengumuman singkat. Saat itulah truk catering masuk ke jalan masukku. Bukan perusahaan catering kecil dan rahasia yang mungkin kamu harapkan untuk barbecue pantai. Ini adalah layanan acara premium Tom Morrison, lengkap dengan staf berseragam, dapur bergerak lengkap, dan peralatan yang cukup untuk melayani gala perusahaan. Apa itu? Tanya Ayu. Senyum nyonya rumahnya sedikit goyah. Oh, itu makan malam, kataku riang. Kurasa karena kita mengadakan pesta sebesar ini, kita harus melakukannya dengan benar. Daging iga utama, ekor lobster, layanan sampahnya, semuanya. Ekspresi Arman bergeser dari senang menjadi bingung menjadi khawatir dalam rentang waktu 10 detik. Catering premium untuk 30 orang tidak murah, dan dia tampaknya sedang berhitung di kepalanya. Bu, kami sudah membeli steak. Oh, jangan khawatir tentang itu. Kita akan menyimpannya untuk lain waktu. Aku berbalik untuk berbicara kepada kerumunan lagi. Staf catering akan segera menyiapkan. Jadi jika semua orang bisa memberi mereka sedikit ruang untuk bekerja. Tom Morrison sendiri mendekat. Papan klip di tangan. Dan mengenakan ekspresi puas yang datang dari dibayar 2 kali lipat dari tarif biasanya untuk pekerjaan mendesak. Nona Rina, di mana Anda ingin stasiun sampahnya? Stasiun sampahnya. Suara Arman sedikit serak. Tepat di dekat kolam, Tom. Dan pastikan semua orang mendapatkan yang terbaik, Dom Perignon. Bukan sampahnya biasa. Aku bisa merasakan energi kerumunan bergeser dari pesta kasual menjadi sesuatu yang lebih mahal. Ini adalah orang-orang yang mengenali kualitas ketika mereka mendengarnya. Dan Dom Perignon jelas bukan hidangan barbecue halaman belakang. Staf catering bergerak dengan presisi militer, mengubah deku menjadi area makan yang elegan lengkap dengan linen, kristal, dan layanan perak. Dalam waktu 30 menit, apa yang tadinya merupakan acara masak-memasak kasual menjadi pesta makan malam kelas atas dengan label harga yang akan membuat cicilan rumah kebanyakan orang terlihat masuk akal. Bu, Arman menarikku ke samping. Senyum networkingnya digantikan oleh kepanikan. Berapa biaya ini? Aku tersenyum manis. Jangan khawatir, sayang. Semuanya sudah diurus. Yang tidak kukatakan padanya adalah persis bagaimana hal itu diurus. Wahyu itu akan datang nanti. Untuk saat ini, aku puas melihat 30 orang asing menikmati pesta makan malam $15.000 sementara anakku perlahan-lahan menyadari bahwa dia mungkin tidak mengendalikan situasi seperti yang dia pikirkan.
Pagi setelah pesta membawa perhitungan yang hampir sepadan dengan mabuk sampahnya. Aku menemukan Arman dan Ayu berkerumun di atas ponsel mereka di meja makanku. Dengan panik menelepon perusahaan kartu kredit dan memeriksa saldo bank sementara dikelilingi oleh sisa-sisa kemewahan tadi malam. Botol Dom Perignon kosong berjejer di konter seperti tentara mahal. Sementara tagihan catering, yang kubiarkan dengan nyaman di pulau dapur, menciptakan jejak kertas realitas fiskal yang tampaknya telah menyadarkan mereka berdua. $15.000, bisik Ayu, menatap faktur itu seolah-olah akan meledak secara spontan. Untuk satu pesta makan malam, Arman sedang melakukan panggilan telepon ketiga ke banknya, mencoba menjelaskan mengapa dia perlu menaikkan batas kreditnya tepat $15.000. Percakapan itu tidak berjalan dengan baik. "Selamat pagi," kataku ceria, menuangkan kopi untuk diriku sendiri dari mesin mahal yang telah mereka kuasai 3 hari lalu. "Bagaimana perasaan semua orang setelah pesta besar?" "Bu, kita perlu bicara." Suara Arman terdengar tegang dari pria yang menyaksikan masa depan keuangannya terancam. "Tentang tagihan catering itu." "Oh, bukankah itu luar biasa?" Semua orang memuji lobster. Tom Morrison benar-benar melampaui dirinya. "Kami tidak mampu membayar $15.000 untuk satu pesta makan malam." Aku memiringkan kepalaku dengan penuh pertimbangan. "Itu aneh. Saya mendapat kesan kamu yang menangani semua keputusan manajemen untuk properti ini sekarang. Setidaknya, itulah yang kamu katakan kepada semua orang baik itu tadi malam." Warna wajahnya memudar saat implikasinya meresap. Jika dia secara terbuka mengklaim tanggung jawab manajemen untuk rumah itu, maka secara logis, dia akan bertanggung jawab atas biayanya juga. "Tapi Bu, aku tidak pernah benar-benar mengatakan." "Oh, tapi kamu mengatakannya." Beberapa orang menyebutkan betapa mengesankannya bahwa seseorang seusiamu telah mengakuisisi properti yang begitu indah dan mengelolanya dengan sangat profesional. Aku menyeruput kopi, menikmati campuran dan momen itu. "Mereka sangat tertarik dengan model bisnismu. Menggunakan aset keluarga untuk acara networking cukup inovatif." Ibu Ayu, Patricia, memilih momen itu untuk muncul dari kamar tidur utamaku, mengenakan jubah mandi dan membawa cangkir kopi favoritku. "Rina, sayang, kami akan membutuhkan handuk bersih. Dan wifi berjalan lambat. Bisakah ibu menelepon seseorang tentang itu?" Hak istimewa kasual itu sangat mencengangkan, bahkan setelah 3 hari contoh yang konstan. Tetapi sebelum aku bisa menanggapi, ponselku berdering. "Rina, ini Janet Morrison dari Coastal Properties Real Estate. Saya punya beberapa pertanyaan tentang daftar rumah pantai." "Daftar rumah pantai?" Aku menyetel panggilan ke speaker, ingin tahu kemana ini akan mengarah. "Maaf, Nyonya Morrison, tetapi saya belum mendaftarkan properti apapun untuk dijual." "Oh, itu aneh." Kami menerima pertanyaan kemarin dari Arman yang mengaku mewakili pemilik untuk potensi penjualan. Dia memberikan informasi rinci tentang properti dan menyebutkan dia berwenang untuk menangani semua keputusan real estate. Keheningan yang mengikuti begitu lengkap. Aku bisa mendengar ombak laut melalui jendela yang terbuka. Wajah Arman berubah dari khawatir menjadi panik murni, sementara Ayu menatapnya seolah-olah dia tiba-tiba menumbuhkan kepala kedua. "Saya mengerti," kataku dengan tenang. "Yah, Tuan Arman tidak berwenang untuk mewakili saya dalam masalah real estate apapun. Jika seseorang telah memberikan informasi tentang properti saya tanpa izin, itu cukup mengkhawatirkan. Haruskah saya mengajukan laporan kepada pihak berwenang setempat? Menyamar sebagai pemilik adalah masalah serius." Arman membuat gerakan tidak yang panik, tetapi aku pura-pura tidak memperhatikan. "Biarkan saya memikirkannya dan menghubungi Anda kembali, Nyonya Morrison. Terima kasih telah menelepon." Setelah aku menutup telepon, keheningan berlanjut sampai Patricia, tidak menyadari ketegangan, bersuara lagi. "Rina, tentang handuk itu." "Keluar." Kata-kata itu keluar pelan tetapi jelas seperti kristal. "Maaf, aku bilang keluar. Kalian semua. Kemasi barang-barang kalian dan tinggalkan rumahku." Arman menemukan suaranya. "Bu, ibu tidak mungkin serius. Kami keluarga." Keluarga tidak menyamar satu sama lain kepada agen real estate. Keluarga tidak mengadakan pesta 150 juta rupiah dengan kredit orang lain,
Dan keluarga tentu saja tidak mengancam panti jompo ketika mereka tidak mendapatkan keinginan mereka. Aku berjalan ke pintu depan dan membukanya. Kalian punya 2 jam untuk mengumpulkan barang-barang kalian dan pergi. Jika kalian belum pergi saat itu, aku akan menelepon polisi dan Nyonya Morrison kembali untuk mengajukan laporan-laporan itu. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengajari mereka lebih banyak tentang keluarga daripada yang tampaknya mereka pelajari sepanjang hidup mereka. Eksodus dimulai segera, tetapi tidak dengan cara yang terorganisir yang mungkin kamu harapkan dari orang-orang yang menghabiskan 4 hari memperlakukan rumahku seperti resor pribadi mereka. Sebaliknya, itu berubah menjadi kekacauan tuduhan, saling menyalahkan, dan negosiasi putus asa yang akan menjadi lucu jika tidak menyedihkan. Patricia muncul dari kamar tidur utamaku, menyeret kopernya dan bergumam tentang tuan rumah yang tidak tahu berterima kasih dan iklan palsu. Pacar Kevin dengan keras mengeluh tentang harus memotong liburan mereka karena tuntutan yang tidak masuk akal dariku. Remaja Ratih tampaknya lega. Rupanya, berbagi ruang dengan begitu banyak orang dewasa juga bukan ide mereka tentang waktu yang menyenangkan. Tetapi reaksi Arman yang paling mengejutkanku. Alih-alih meminta maaf atau mencoba memperbaiki keadaan, dia melipat gandakan arogansinya. Ibu membuat kesalahan besar. Tahukah ibu siapa saja orang-orang itu tadi malam? Aku sedang membangun hubungan bisnis yang berharga. Jaringan yang bisa menguntungkan seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Aku mengangkat alisku. Maksudmu keluarga yang kamu ancam untuk kubuang ke panti jompo jika aku tidak mematuhi tuntutanmu? Ayu mencoba pendekatan yang berbeda. Beralih ke suara yang paling manipulatif. Rina, kurasa kita memulai dengan langkah yang salah di sini. Mungkin kita bisa menyelesaikan sesuatu. Membagi waktu rumah, biaya bersama. Biaya bersama. Aku hampir tertawa. Seperti 150 juta rupiah yang tidak mampu kamu bayar. Atau belanjaan yang kubeli untuk diet khusus keluarga kalian? Atau mungkin tagihan listrik yang berlipat 3 ketika 11 orang pindah? Saat itulah Arman memainkan apa yang jelas dia pikir adalah kartu asnya. Baik, tapi ibu akan menyesali ini. Ibu pikir ibu bisa tinggal di rumah besar ini sendirian? Di usia ibu, apa yang terjadi jika ibu jatuh? Ketika ibu tidak bisa mengelola pemeliharaan, ibu akan membutuhkan keluarga, dan kami tidak akan ada di sana. Ancaman itu menggantung di udara seperti asap, dan aku bisa melihat dia berpikir dia telah menang, bahwa dia berhasil memojokkanku dengan momok ketidakberdayaan dan isolasi orang tua. Yang tidak Arman sadari adalah bahwa dia baru saja memberiku kesempatan sempurna untuk menyampaikan piece de resistance. Kamu tahu, Arman, kamu benar sekali. Aku tidak bisa mengelola rumah ini sendirian. Itu terlalu banyak tanggung jawab untuk seseorang seusia saya. Ekspresinya bergeser ke kepuasan sombong. Jadi ibu akan mempertimbangkan kembali. Itulah mengapa aku menjualnya. Kata-kata itu jatuh seperti bom dalam keheningan yang tiba-tiba. Mulut Arman benar-benar terbuka, sementara Ayu membeku di tengah melipat handuk pantai. Apa maksud ibu? Menjualnya? Patricia menuntut. Aku berjalan ke mejaku dan mengambil folder yang telah kusimpan untuk momen ini. Maksudku, aku menjualnya. Kemarin pagi, sebenarnya. Tawaran tunai penuh. Penutupan cepat. Waktu yang sangat nyaman. Tapi ibu tidak mungkin menjualnya. Kami menginap di sini. Kami punya rencana. Pernah punya rencana. Aku mengoreksi dengan lembut. Pemilik baru akan mengambil alih minggu depan. Manajer properti profesional dari Jakarta. Orang-orang yang menyenangkan. Mereka berencana menyewakannya kepada keluarga yang disaring dengan cermat yang menghargai kedamaian dan ketenangan. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya benar. Yang sebenarnya kulakukan adalah mentransfer properti ke dalam LLC yang kukendalikan, dengan manajemen ditangani oleh perusahaan yang menghususkan diri dalam penyewaan liburan kelas atas. Tetapi efeknya sama, Arman dan keluarganya yang merasa berhak tidak lagi diterima, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ibu tidak bisa melakukan ini. Suara Arman pecah karena keputusasaan. Ini rumah keluarga kita. Tidak, Arman. Ini adalah rumah pensiunku. Rumah yang kamu katakan aku terlalu tua untuk dikelola sendirian. Rumah yang kamu ancam akan kamu ambil dariku jika aku tidak tunduk pada tuntutanmu.
Aku menutup folder dengan bunyi klik yang memuaskan. Kamu benar tentang satu hal, Arman. Aku memang butuh keluarga yang bisa kuandalkan. Aku hanya menyadari bahwa kamu bukan keluarga itu. 20 menit terakhir kepergian mereka berlangsung dalam kabut pintu mobil dibanting dan ancaman bergumam tentang pengacara dan kesetiaan keluarga. Tetapi saat mobil sewaan terakhir menghilang di jalan masukku, sesuatu yang menarik terjadi. Ponselku berdering. Nyonya Rina, ini Budi dari Outer Banks Property Management. Kami ingin mengkonfirmasi bahwa Sterling Beach House siap untuk tamu sewaan pertamanya. Mereka tiba besok untuk menginap 2 minggu. Pembayaran telah diterima penuh. Aku tersenyum, melihat ke laut yang kembali bisa kunikmati. Ya, Pak Budi, semuanya sudah siap. Kurasa Anda akan menemukan tamu kita jauh lebih menghargai daripada kelompok terakhir. Lagi pula, balas dendam terbaik bukan hanya kesuksesan. Itu adalah kesuksesan yang menguntungkan. Tetapi cerita ini jauh dari selesai. Bahkan, kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Para penyewa baru tiba tepat sesuai jadwal. Keluarga Patra dari Bandung. Pasangan yang berbicara lembut dengan 2 putri remaja yang berkelakuan baik yang menghabiskan jam pertama mereka meminta maaf karena menggangguku dan meminta izin untuk menggunakan kolam renang. Kontrasnya dengan tamu rumahku baru-baru ini begitu mencolok. Itu akan lucu jika tidak begitu menyegarkan. Nyonya Rina, kata Nyonya Patra hati-hati. Kami ingin memastikan kami tidak memaksakan. Perusahaan manajemen properti bilang ibu tinggal di lokasi. Saya punya apartemen kecil di atas garasi. Aku berbohong dengan lancar. Yang tidak perlu mereka ketahui adalah bahwa aku baru saja pindah kembali ke kamar tidur utamaku saat konvoi Arman menghilang. Silakan, anggap rumah ini milik kalian sendiri. Itulah yang kalian bayar. Pendapatan sewanya besar, 80 juta rupiah untuk 2 minggu, dengan pemesanan penuh selama musim panas. Aku tidak hanya mendapatkan kembali kedamaianku, tetapi aku telah mengubah keramah tamahan paksaku menjadi usaha bisnis yang menguntungkan. Terkadang alam semesta memiliki rasa ironi yang lezat. Ritual kopi pagiku yang tenang terganggu oleh bel pintu. Melalui lubang intip, aku bisa melihat seorang wanita berjas mahal memegang apa yang tampak seperti dokumen hukum. Ini seharusnya menarik. Nyonya Rina, saya Rebecca dari Walsh, Henderson, Associates. Saya mewakili putra Anda, Arman, dalam masalah sengketa properti. Tentu saja dia menyewa pengacara. Aku seharusnya mengharapkan ini, meskipun aku terkesan dia berhasil mengumpulkan biaya hukum mengingat masalah arus kasnya yang jelas. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nyonya Rebecca? Klien saya percaya mungkin ada beberapa penyimpangan dalam transfer properti baru-baru ini. Dia khawatir tentang penyalahgunaan orang tua, khususnya eksploitasi keuangan anggota keluarga yang rentan. Kelancangan itu sangat mencengangkan. Arman sebenarnya mencoba mengklaim aku tidak kompeten secara mental setelah aku mengakali upaya pengambilalihan rumahku. Aku harus mengagumi strateginya. Bahkan saat itu membuatku marah. Saya mengerti. Dan apa sebenarnya yang dianggap klien Anda tidak teratur tentang pemilik properti yang membuat keputusan tentang aset mereka sendiri? Yah, penjualan mendadak, isolasi anggota keluarga, kebingungan yang jelas tentang manajemen properti. Dia mengkonsultasikan catatannya. Klien saya sangat khawatir tentang tekanan emosional yang mungkin Anda alami setelah pensiun baru-baru ini. Transisi kehidupan besar dapat memengaruhi penilaian. Tekanan emosional. Mereka akan mencoba melukisku sebagai wanita tua yang bingung yang mengalami gangguan. Fakta bahwa Arman mengenalku cukup baik untuk menyusun narasi ini membuatnya sangat menghina. Nyonya Rebecca, saya menghargai kekhawatiran Anda, tetapi saya ingin tahu tentang sesuatu. Apakah klien Anda menyebutkan tagihan catering 150 juta rupiah yang dia izinkan di properti saya? Atau mungkin komunikasinya yang tidak sah dengan agen real estate yang mengaku mewakili saya? Ekspresi percaya dirinya berkedip. Saya yakin ada penjelasannya. Oh, saya yakin ada. Bahkan, saya pikir percakapan ini akan jauh lebih produktif jika kita melibatkan pengacara saya. Dia berspesialisasi dalam hukum orang tua. Sebenarnya, terutama kasus yang melibatkan eksploitasi keuangan oleh anak dewasa. Warna wajahnya memudar. Di dunia hukum, penyalahgunaan keuangan orang tua adalah bisnis serius,
dan jejak bukti yang ditinggalkan Arman sangat luas. Tagihan kartu kredit, pernyataan saksi dari perusahaan catering, rekaman panggilan telepon dengan agen real estate. Itu akan membuat pekerjaan jaksa menjadi sangat mudah. Mungkin kita bisa mengatur pertemuan untuk membahas masalah ini lebih teliti. Mungkin kita bisa. Saya akan meminta kantor Siti untuk menghubungi Anda untuk menjadwalkan sesuatu yang sesuai. Setelah dia pergi, aku segera menelepon Siti. Rina, aku ingin tahu kapan aku akan mendengar kabar darimu tentang ini. Pengacara Arman menelepon kemarin, memancing informasi tentang kapasitas mentalmu. Aku memberitahunya bahwa dalam 30 tahun mewakilimu, aku belum pernah bertemu pengusaha wanita yang lebih cerdas. Dia benar-benar mencoba sudut ketidakmampuan? Langkah putus asa klasik. Masalahnya adalah, kamu punya dokumentasi untuk semuanya, saksi atas perilakunya, dan jejak kertas yang membuatnya terlihat seperti dia secara sistematis mengeksploitasimu. Jika dia mendorong ini, itu akan menjadi bumerang yang spektakuler. Tetapi saat aku menutup telepon, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Arman tidak akan menyerah semudah ini. Dia telah menginvestasikan terlalu banyak harga diri dalam upaya perebutan kekuasaannya untuk mundur dengan anggun. Aku benar untuk khawatir. Yang tidak ku ketahui adalah seberapa jauh dia siap untuk pergi. Tanda pertama bahwa Arman meningkatkan intensitas datang 3 hari kemudian ketika Nyonya Patra mendekatiku dengan ketidaknyamanan yang jelas tertulis di wajahnya. Nyonya Rina, saya harap ibu tidak keberatan saya menyebutkan ini. Tetapi seseorang yang mengaku sebagai putra ibu, Arman, mampir dan ingin tahu tarif sewa dan jadwal pemesanan kami. Darahku dingin. Arman sedang menyelidiki pengaturan sewaku, yang berarti dia mencari sudut untuk menyerang transfer properti. Apa yang kamu katakan padanya? Tentu saja tidak ada. Tampaknya tidak pantas untuk membahas bisnis ibu dengan seseorang yang belum kami perkenalkan, keluarga atau bukan. Tetapi dia cukup gigih. Dia menyebutkan sesuatu tentang masalah kesehatan dan kemampuan ibu untuk mengelola properti sebesar itu. Manipulasi itu adalah Arman banget. Menanam benih keraguan tentang kompetensiku dengan penyewaanku sendiri. Berharap mereka akan melaporkan kekhawatiran kepada perusahaan manajemen properti atau pihak berwenang setempat. Strategi itu cerdas dan benar-benar menjengkelkan. Nyonya Patra, saya menghargai Anda menangani situasi itu dengan hati-hati. Jika dia kembali, jangan ragu untuk menelepon polisi. Saya belum mengizinkan siapapun untuk menanyakan tentang keputusan manajemen properti saya. Malam itu, aku menerima panggilan yang mengkonfirmasi kecurigaan terburukku. Bu, kita perlu bicara. Suara Arman membawa rasa puas diri yang membuat gigiku terkatup. Aku telah melakukan penelitian tentang keputusan ibu baru-baru ini. Seperti apa? Seperti fakta bahwa ibu menjalankan bed and breakfast tidak berlisensi dari properti perumahan. Tahukah ibu berapa biaya pelanggaran zonasi saja dan masalah kewajiban jika sesuatu terjadi pada salah satu penyewa ibu? Ansamani tuyelas. Patuhi tuntutannya atau hadapi pelecehan peraturan yang dapat menutup operasi sewaku dan berpotensi membuatku kehilangan rumah. Teori yang menarik. Menarik. Arman. Apakah penelitianmu juga menemukan bahwa properti itu diatur dengan benar untuk penggunaan sewa jangka pendek dan berlisensi penuh melalui kabupaten? Atau bahwa polis asuransiku secara khusus mencakup kegiatan penyewaan liburan? Keheningan yang mengikuti memuaskan. Tentu saja, aku telah melakukan pekerjaan rumahku sebelum mendirikan operasi sewa. 30 tahun dalam bisnis telah mengajariku untuk mengantisipasi setiap komplikasi yang mungkin. Ibu tidak bisa menjauhkanku dari properti keluarga kita selamanya. Itu bukan properti keluarga kalian. Itu tidak pernah menjadi properti keluarga kalian. Itu propertiku, yang kubeli dengan uangku dan yang bisa aku kelola sesuka hati. Kita lihat saja nanti. Sambungan telepon terputus. Tetapi ancaman itu tetap ada. Arman jelas sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari tantangan hukum atau keluhan zonasi. 2 hari kemudian, aku menemukan apa itu. Aku sedang menikmati kopi pagiku di dek ketika sebuah van masuk ke jalan masukku. Logo di samping bertuliskan, layanan perawatan lanjut usia pesisir. Dan wanita yang muncul mengenakan seragam perawat dan membawa papan klip dengan formulir yang tampak resmi. Nyonya Rina, saya Janet Torres.
seorang pekerja sosial dari Adult Protective Services. Kami menerima laporan potensi pengabaian diri dan kemungkinan eksploitasi oleh pengasuh. Saya perlu melakukan pemeriksaan kesejahteraan. Anakku telah menelepon Adult Protective Services tentang aku. Dia telah melaporkan ibunya sendiri sebagai orang tua yang berpotensi dilecehkan yang membutuhkan intervensi pemerintah. Kebiadaban murni itu membuatku terengah-engah. Tentu saja, kataku dengan tenang, meskipun tanganku gemetar karena marah. Silakan masuk. Saya berasumsi Anda ingin melihat kondisi kehidupan dan berbicara dengan saya secara pribadi. Pemeriksaan yang diikuti sangat teliti dan profesional. Janet memeriksa kulkasku untuk makanan yang cukup, memeriksa obat-obatanku untuk penyimpanan dan dosis yang tepat, menilai kebersihan pribadi dan kondisi mentalku, dan meninjau pengaturan keuanganku untuk memastikan aku tidak dieksploitasi. Apa yang dia temukan adalah rumah yang terawat dengan baik, wanita lanjut usia yang jelas kompeten, dan dokumentasi sewa yang menunjukkan penilaian bisnis yang sehat daripada eksploitasi. Nyonya Rina, saya harus bertanya tentang orang yang mengajukan laporan ini. Mereka mengklaim Anda diisolasi oleh pengasuh dan ditekan untuk keputusan keuangan yang tidak Anda mengerti. Orang yang mengajukan laporan ini adalah putra saya, yang marah karena saya menolak membiarkan dia menggunakan rumah saya sebagai sewaan liburan gratis untuk keluarga besarnya. Ketika saya menolak tuntutannya, dia mengancam akan menempatkan saya di panti jompo. Sekarang, dia tampaknya memutuskan untuk melibatkan pemerintah dalam perselisihan keluarga kami. Ekspresi Janet menjeras. Apakah Anda mengatakan laporan ini diajukan dengan niat jahat? Saya mengatakan laporan ini diajukan oleh seseorang yang telah berulang kali menunjukkan bahwa dia memandang kemandirian saya sebagai ketidaknyamanan yang harus dihilangkan. Setelah Janet pergi dengan jaminan bahwa kasus itu akan ditutup sebagai tidak berdasar, aku duduk di deku menyaksikan keluarga Patra menikmati liburan damai mereka dan menyadari bahwa Arman telah melintasi batas yang tidak bisa ditarik kembali. Sudah waktunya untuk berhenti bermain bertahan dan mulai bermain menyerang. Serangan balasan dimulai dengan satu panggilan telepon ke Mike Santos, penyelidik swasta yang kugunakan untuk due diligence perusahaan. Jika Arman ingin bermain keras dengan lembaga pemerintah dan ancaman hukum, aku akan memberinya pelajaran mengapa kamu tidak pernah berperang dengan seseorang yang memiliki sumber daya yang lebih baik dan lebih sedikit keraguan. Mike, ingat pemeriksaan latar belakang yang kamu lakukan terhadap tamu rumahku? Aku ingin kamu mendalami forensik keuangan penuh, verifikasi pekerjaan, riwayat hukum, semuanya. Seberapa dalam yang kita bicarakan, Rina? Aku ingin tahu apa yang mereka makan untuk sarapan Selasa lalu. Orang-orang ini telah menyatakan perang terhadap kemandirianku, dan aku bermaksud memenangkannya dengan tegas. Hasilnya tiba 2 hari kemudian dalam amplop manila tebal yang mengungkapkan lebih dari yang kuduga. Bisnis desain grafis Arman menunggak sewa 3 bulan dan menghadapi penggusuran. Ayu telah memaksimalkan 4 kartu kredit untuk mendanai gaya hidup mereka, termasuk liburan pantai di rumahku. Yang paling menarik dari semuanya, mereka baru-baru ini mengajukan pinjaman ekuitas rumah terhadap rumah mereka menggunakan perkiraan warisan dari hartaku sebagai jaminan. Mereka telah mengandalkan kematianku, atau ketidakmampuan, untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Tetapi bom yang sebenarnya datang pada halaman 12 laporan Mike. 6 bulan lalu, Arman telah mengunjungi 3 pengacara hukum orang tua yang berbeda menanyakan tentang proses perwalian untuk orang tua lanjut usia dengan penilaian yang menurun. Dia telah merencanakan pengambilalihan ini jauh sebelum konfrontasi kami tentang rumah pantai. Kekejaman kasual itu mengejutkan. Sementara aku merayakan masa pensiunku dan menantikan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, putraku sendiri telah meneliti cara membuatku dinyatakan tidak kompeten sehingga dia bisa mengendalikan asetku. Aku segera menelepon Siti. Siti, aku ingin kamu menyiapkan beberapa dokumen. Permohonan perintah penahanan, tuduhan penyalahgunaan orang tua, dan aku ingin menjajaki pengajuan gugatan atas upaya eksploitasi keuangan. Rina, apakah kamu yakin ingin meningkatkan eskalasi sejauh ini? Pertempuran pengadilan keluarga bisa menjadi sangat buruk. Dia menelepon Adult Protective Services tentang aku. Siti. Dia mencoba membuat pemerintah menyatakan aku tidak kompeten berdasarkan kebohongan. Ini berhenti menjadi perselisihan keluarga ketika dia memutuskan untuk menghancurkan reputasiku untuk mendapatkan uangku.
Sore itu, sementara keluarga Patra menikmati beberapa hari terakhir liburan mereka, aku menerapkan fase kedua strategiku. Aku telah belajar sejak lama bahwa cara terbaik untuk mengalahkan musuh adalah dengan menghilangkan motivasi mereka untuk bertarung. Panggilan pertama adalah kepada Tuan Tanah Arman, seorang manajer properti komersial yang kutangani di hari-hari bisnisku. Beberapa pertanyaan strategis mengungkapkan bahwa Arman memang menghadapi penggusuran dan telah membuat janji yang semakin putus asa tentang dana keluarga yang akan datang untuk mengulur waktu. Panggilan kedua adalah kepada perusahaan kartu kredit. Sebagai seseorang yang menghabiskan bertahun-tahun mengelola keuangan perusahaan, aku tahu persis bagaimana cara mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi penipuan tanpa membuat tuduhan yang tidak bisa kubuktikan. Menjelang malam, dunia Arman berantakan dengan presisi sistematis dari pembongkaran terkontrol. Panggilan teleponnya datang tepat pukul 6.47 malam. "Apa yang ibu lakukan?" Suaranya serak karena panik. Aku melindungi diriku dari pelecehan lebih lanjut dengan memastikan pihak berwenang yang relevan memiliki informasi akurat tentang situasi keuanganmu dan kegiatan baru-baru ini. Ibu menghancurkan bisnisku, kreditku, segalanya. Aku mendokumentasikan perilakumu untuk proses hukum. Jika bisnismu dan kreditmu hancur, mungkin kamu harus memeriksa pilihan yang menyebabkan hasil itu. Ibu tidak bisa melakukan ini pada keluarga. Kamu benar sekali, Arman. Kamu tidak bisa melakukan ini pada keluarga. Kamu tidak bisa mengancam mereka, mengeksploitasi mereka, atau mencoba membuat mereka dinyatakan tidak kompeten untuk keuntungan keuanganmu. Aku senang kita setuju pada prinsip itu. Keheningan berlanjut sampai dia berbicara lagi. Suaranya lebih kecil daripada yang pernah kudengar sejak dia masih kecil. "Apa yang ibu inginkan?" Akhirnya, pertanyaan yang kutunggu-tunggu. Momen ketika dia menyadari dia telah salah bermain dan perlu bernegosiasi daripada menuntut. "Aku ingin kamu menghilang dari hidupku, Arman, selamanya. Tidak ada lagi panggilan telepon. Tidak ada lagi ancaman hukum. Tidak ada lagi muncul di propertiku atau melecehkan penyewaanku. Sebagai gantinya, aku tidak akan mengajukan tuntutan untuk penipuan layanan perlindungan orang dewasa atau biaya kartu kredit yang tidak mampu kamu bayar. Dan jika kamu tidak setuju, maka kita akan membiarkan hakim memutuskan apakah perilakumu merupakan penyalahgunaan orang tua. Dan kamu bisa menjelaskan kepada ruang sidang mengapa kamu pikir mengancam ibumu dengan panti jompo adalah pengaruh yang tepat untuk akomodasi liburan gratis." Aku bisa mendengarnya bernapas di ujung telepon, menghitung peluang dan hasil. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Kamu punya 24 jam. Setelah itu, pengacaraku mengajukan dokumen. Dan ini menjadi catatan publik yang akan mengikutimu seumur hidupmu." Tetapi saat aku menutup telepon, aku cukup mengenal Arman untuk memprediksi langkah selanjutnya. Dia tidak akan menerima kekalahan dengan anggun. Dia akan mencoba taktik terakhir. Dan ketika dia melakukannya, aku akan siap. Langkah terakhir Arman datang tepat 18 jam kemudian. Dan itu lebih ganas dari yang kuperkirakan. Aku menemukannya ketika Nyonya Patra mengetuk pintuku. Wajahnya pucat karena kesulitan. "Nyonya Rina, saya minta maaf mengganggu ibu, tetapi kami mendapat beberapa panggilan yang mengganggu. Seseorang yang mengaku sebagai putra ibu telah menghubungi majikan kami, tetangga kami, bahkan sekolah anak-anak kami. Dia memberitahu orang-orang bahwa kami tinggal dalam situasi yang tidak aman dengan wanita lanjut usia yang tidak stabil." Kecemerlangan strategisnya menjengkelkan. Arman tidak bisa menyerangku secara langsung lagi tanpa mengambil risiko tuntutan pidana, jadi dia menyerang penyewaanku sebagai gantinya. Jika dia bisa meyakinkan mereka untuk pergi dan menyebarkan kabar bahwa propertiku entah bagaimana berbahaya, dia bisa menghancurkan bisnis sewaku dan memaksaku ke dalam ketergantungan keuangan yang awalnya dia rencanakan. Apa sebenarnya yang dia katakan kepada orang-orang? Bahwa ibu sakit mental, bahwa ibu membuat keputusan irasional, bahwa kami dalam bahaya tinggal di sini. Dia bahkan menyarankan kami mungkin memungkinkan penyalahgunaan orang tua dengan membayar sewa kepada seseorang yang jelas tidak kompeten. Nyonya Patra menyerahkan kepadaku buku catatan di mana dia dengan hati-hati mendokumentasikan panggilan, termasuk waktu, nomor, dan klaim spesifik yang dibuat Arman. Wanita itu secara tidak sengaja telah menciptakan file impian jaksa tentang bukti pelecehan. "Nyonya Rina, kami tidak ingin terlibat dalam perselisihan keluarga,
Tetapi perilaku ini memengaruhi pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami. Kami mungkin perlu memotong liburan kami. Tentu saja mereka akan melakukannya. Arman telah memperhitungkan bahwa orang normal tidak akan mentolerir hidup mereka diganggu oleh drama keluarga orang lain. Dia mengandalkan mereka melarikan diri, meninggalkanku terisolasi dan rusak secara finansial. Tetapi Arman telah membuat satu kesalahan perhitungan penting. Dia berasumsi aku akan bereaksi seperti korban alih-alih seperti pengusaha wanita yang menghabiskan 30 tahun mengakali predator korporat. Aku menelepon Mike Santos lebih dulu. Mike, aku butuh dokumentasi segera tentang kegiatan pelecehan, catatan telepon, postingan media sosial, apapun yang menunjukkan pola perilaku jahat. Aku juga ingin kamu menyiapkan laporan komprehensif tentang motivasi keuangan subjek untuk perilaku ini. Selanjutnya, aku menelepon Siti. Siti, ajukan semuanya. Perintah penahanan, tuduhan penyalahgunaan orang tua, tuduhan pelecehan, dan aku ingin menjajaki pemulihan pidana dan perdata. Ini berakhir sekarang. Tetapi panggilan yang paling kunanti-nanti adalah yang ketiga. Arman, kita perlu bertemu secara langsung. Hari ini, Bu, kurasa kita berdua harus tenang. Kita bertemu hari ini atau besok. Kamu menjelaskan kepada hakim mengapa kamu melecehkan keluarga yang tidak bersalah dan mengganggu operasi bisnis yang sah. Pilihanmu. 2 jam kemudian, Arman duduk di seberangku di kantor hukum City, tampak seperti pria yang akhirnya menyadari dia tenggelam. Hilang sudah kepercayaan diri sombong dari putra yang mengancamku dengan panti jompo. Ini adalah orang yang takut, putus asa yang mempertaruhkan segalanya pada perebutan kekuasaan yang menjadi bumerang secara dahsyat. Sebelum kita mulai, kata Siti, menyebarkan dokumen di atas meja konferensi. Saya ingin memastikan semua orang memahami paparan hukum yang kita bahas di sini. Dokumen-dokumen itu melukiskan gambaran yang memberatkan. Dokumentasi upaya eksploitasi keuangan, bukti pelecehan, catatan laporan palsu kepada lembaga pemerintah, pernyataan saksi dari berbagai pihak. Jaksa manapun akan ngiler atas kasus yang didokumentasikan dengan baik ini. Arman, kataku pelan, aku ingin kamu memahami sesuatu. 6 bulan lalu, ketika kamu mulai meneliti proses perwalian, kamu membuat pilihan. Kamu memutuskan untuk memperlakukan ibumu sebagai hambatan daripada sebagai keluarga. Segala sesuatu yang terjadi sejak saat itu adalah konsekuensi dari pilihan itu. Wajahnya memutih. Bagaimana ibu tahu? Aku tahu tentang konsultasi pengacara. Aku tahu tentang menggunakan perkiraan warisanku sebagai jaminan untuk pinjaman yang tidak mampu kamu bayar. Aku tahu tentang semuanya. Siti menggeser dokumen lain melintasi meja. Ini adalah audit keuangan komprehensif tentang situasi keuangan keluarga Anda selama setahun terakhir. Pola pengeluaran, asumsi warisan, waktu konflik properti ibumu, itu menceritakan kisah yang sangat jelas tentang motif. Arman menatap kertas-kertas itu seolah-olah itu adalah hukuman mati. Dalam banyak hal, memang begitu. Apa yang ibu inginkan? Dia berbisik. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Aku ingin kebenaran. Arman, semuanya. Kapan kamu mulai berencana mengambil kendali atas keuanganku? Kapan kamu memutuskan aku lebih berharga bagimu yang tidak berdaya daripada yang mandiri? Dan yang paling penting, apakah kamu pernah mencintaiku sebagai seorang ibu atau apakah aku selalu hanya menjadi rencana pensiun bagimu? Keheningan yang mengikuti akan menentukan apakah putraku dan aku memiliki hubungan yang layak diselamatkan. Jawabannya akan mengubah segalanya. Tangan Arman bergetar saat dia meraih gelas air yang diletakkan Siti di depannya. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya hampir tidak terdengar. Itu dimulai setelah ayah meninggal. Mantan suamiku telah meninggal 3 tahun sebelumnya karena serangan jantung mendadak, meninggalkan Arman sebagai satu-satunya panutan laki-lakinya dan tampaknya beberapa ide bengkok tentang tanggung jawab keluarga. Ayah selalu mengatakan ibu terlalu mandiri untuk kebaikan ibu sendiri, bahwa wanita seusia ibu membutuhkan bimbingan, struktur. Ketika dia meninggal, dia membuatku berjanji untuk menjagamu ketika saatnya tiba. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan fisik. Harold, mantan suamiku yang suka mengendalikan, telah memanipulasi putra kami dari balik kubur.
Ketika ibu menjual perusahaan untuk semua uang itu, aku panik. Aku pikir ibu akan membuat keputusan bodoh. Dimanfaatkan. Rumah pantai itu terasa seperti pemborosan. Semua ruang itu untuk satu orang. Jadi kamu memutuskan untuk mengambil alih. Aku memutuskan untuk memberikan bimbingan. Suaranya pecah karena keputusasaan. Sama seperti yang ayah katakan seharusnya kulakukan. Tapi ibu tidak mau mendengarkan. Ibu bertindak seolah-olah aku mencoba mencuri dari ibu daripada melindungi ibu. Ekspresi Siti tetap netral secara profesional, tetapi aku bisa melihat jijik di matanya. Dia pernah melihat pola ini sebelumnya. Anak dewasa yang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa eksploitasi adalah perlindungan. Arman, kapan melindungiku menjadi mengambil alih rumahku dan mengancamku dengan panti jompo? Ketika ibu tidak mau bersikap masuk akal. Topeng itu terlepas sepenuhnya sekarang, mengungkapkan kemarahan arogan di bawahnya. Ibu punya rumah besar ini yang tidak ibu butuhkan. Uang yang tidak mungkin ibu habiskan dan ibu hanya menyia-nyiakannya. Duduk di sana sendirian alih-alih berbagi dengan keluarga. Berbagi dengan keluarga. Atau menyediakan akomodasi liburan gratis untuk mertuamu sementara kamu menggunakan propertiku untuk networking bisnis? Dia tersentak tetapi terus menekan. Semua yang kulakukan adalah untuk keluarga. Koneksi yang kubuat, peluang bisnis. Itu akan menguntungkan semua orang pada akhirnya. Termasuk bagian di mana kamu meneliti cara membuatku dinyatakan tidak kompeten. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti hukuman mati. Wajah Arman berganti-ganti antara penyangkalan, pembangkangan, dan akhirnya penerimaan yang kalah. Para pengacara mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk melindungimu dari dirimu sendiri. Bahwa seseorang seusia ibu seharusnya tidak membuat keputusan keuangan besar sendirian. Siti mencondongkan tubuh ke depan. Tuan Arman, apakah ada dari para pengacara ini yang menyarankan bahwa ibumu menunjukkan tanda-tanda penurunan kognitif yang sebenarnya? Atau apakah Anda mencari pendapat hukum yang sesuai dengan hasil yang Anda inginkan? Keheningan adalah jawaban yang cukup. Aku berdiri, tiba-tiba kelelahan oleh seluruh tontonan yang menyedihkan itu. Ini adalah putraku, anak yang bekerja dua pekerjaan untuk kudukung, yang lutut terkelupasnya kuperban, yang kegagalannya kufasilitasi berulang kali, dan dia telah merencanakan untuk menghancurkan kemandirianku untuk keuntungannya sendiri sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah untuk perlindunganku. Siti, lanjutkan dengan semua pemulihan hukum. Aku ingin perintah penahanan. Aku ingin tuduhan pelecehan diajukan. Dan aku ingin penghalang hukum komprehensif antara orang ini dan hidupku. Tunggu. Kamu bukan putraku lagi, Arman. Putra tidak meneliti cara membuat ibu mereka dinyatakan tidak kompeten. Putra tidak mengancam panti jompo ketika mereka tidak mendapatkan keinginan mereka. Putra tidak menelepon lembaga pemerintah untuk melaporkan orang tua mereka sendiri sebagai korban pelecehan. Aku berbalik untuk menghadapinya untuk terakhir kalinya. Kamu ingin tahu bagian yang ironis? Jika kamu hanya meminta untuk mengunjungi rumah pantai sesekali, aku akan mengatakannya. Jika kamu bersikap hormat, berterima kasih, baik hati, aku akan berbagi segalanya denganmu pada akhirnya. Tetapi kamu tidak bisa menunggu kemurahan hati. Kamu harus mengambil kendali. Wajahnya remuk. Aku bisa berubah. Kita bisa memperbaiki ini. Tidak, kita tidak bisa. Kepercayaan, setelah rusak sepenuhnya seperti ini, tidak bisa diperbaiki. Kamu telah menunjukkan kepadaku siapa kamu sebenarnya. Dan aku percaya kamu. Aku berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Oh, dan Arman, tagihan catering $15.000 yang kamu izinkan itu. Aku memutuskan untuk tidak membayarnya. Karena kamu secara terbuka mengklaim otoritas manajemen atas properti itu. Perusahaan catering akan menuntut pembayaran darimu. Aku yakin pengacaramu bisa menjelaskan paparan hukummu untuk kontrak yang tidak sah. 6 bulan kemudian, aku menerima undangan pernikahan dari keluarga Patra. Putri tertua mereka akan menikah, dan mereka bertanya apakah mereka bisa mengadakan upacara di rumah pantai yang indah tempat kami berlibur dengan damai. Pendapatan sewa dari acara pernikahan, ternyata, bahkan lebih menguntungkan daripada pemesanan liburan. Arman mengirim satu surat terakhir melalui pengacaranya. Permintaan maaf formal yang meminta hak kunjungan dan menyarankan konseling keluarga.
Aku meminta Siti menanggapi dengan pernyataan sederhana. Nyonya Rina telah melanjutkan hidupnya dan mendoakan yang terbaik untuk hidup Anda, karena itulah yang telah kulakukan. Aku telah pindah ke kehidupan di mana kemandirianku dihormati. Keputusanku adalah milikku sendiri. Dan keluarga berarti orang-orang yang mencintaiku daripada orang-orang yang ingin mengendalikan aku. Beberapa hari, duduk di deku menyaksikan matahari terbit di atas Samudra Atlantik, aku merasakan sedikit kesedihan untuk putra yang hilang. Tetapi sebagian besar, aku merasa bersyukur atas kehidupan yang kumaselamatkan. Hidupku sendiri, rumah pantai, menjadi segalanya yang kuimpikan. Tempat kedamaian, keindahan, dan keramah tamahan sejati. Hanya saja, bukan untuk keluarga yang awalnya ingin kubagi. Kadang-kadang keluarga terbaik adalah yang kamu pilih daripada yang kamu lahirkan. Dan kadang-kadang tindakan cinta terbesar adalah menolak untuk memungkinkan dorongan terburuk orang lain. Bahkan ketika orang itu adalah anakmu sendiri. Terutama ketika orang itu adalah anakmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa berlangganan dan silakan bagikan ceritamu di kolom komentar. Suaramu penting.